Perkenalkan, nama saya Jeremy Doni, NIM 2224 10 10 10 48 dari kelas Data Mining B dari Prodi SI. Kali ini saya akan membahas tentang LKM 5, yaitu tentang K-means clustering. Oke, jadi di sini soal yang nomor satu adalah lakukan clustering pada dataset SimpleWitter, dan langkah-langkahnya itu yang nomor satu, normalisasikan dataset SimpleWitter menggunakan normalisasi min-max. Jadi di sini yang akan kita import adalah pandas, SPD, dan juga skiller, dan juga import min-max scalar. Pertama kita akan baca dulu dataset SimpleWitter-nya, dan kita akan simpan di data frame. Di sini kita akan menggunakan normalisasi min-max scalar, dan di sini ada beberapa tabel yang akan diambil, yaitu precipitation, temp max, temp min, dan juga wine, yang mana nanti akan menggunakan fit transform menggunakan min-max scalar ini. Lalu kita akan print headnya, yang mana nanti yang akan di print adalah 5 baris awal. Jadi ini adalah outputnya. Ada depth, precipitation, time max, time min, wine, dan juga witternya. Bisa dilihat di sini contohnya yang indeks ke 0, ada precipitationnya 0, time max-nya 0,387, dan lain-lain. Lalu soal yang selanjutnya, soal nomor 2, yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi di sini kita akan import pandas, skiller, dan juga matplotlib. Di sini kita akan membuat subplot dulu dengan 2x2, yaitu 2 baris dan juga 2 kolom nantinya, dengan ukuran grafik size-nya 12x10. Di sini kita akan buat yang pertama ada precipitation dengan temp max dengan scatter. Di sini x-nya itu 0,0, jadi dibariskan 0 dan juga kolom 0. Terus di sini ada precipitation yang akan direpresentasikan dengan sumbu X, lalu sumbu Y-nya itu temp max. Lalu yang selanjutnya ada di yang 0,1, yang mana bariskan 0 di kolom ke-1, yaitu ada temp min dan juga wine, yang mana X-nya itu adalah temp min dan juga wine-nya di sumbu Y. Lalu selanjutnya adalah baris 1 di kolom 0, yaitu precipitation dan juga temp min, yang precipitation ada di sumbu X-nya, sedangkan yang temp min di sumbu Y. Lalu selanjutnya ada yang di baris 1 dan juga kolom 1, itu ada temp max dan juga wine, yang mana temp max akan ada di sumbu X, wine-nya ada di sumbu Y. Lalu kita akan show yang mana outputnya seperti ini. Jadi yang ini ada temp max di sumbu X dan juga precipitationnya yang di bawah ini. Bisa dilihat di sini, kita lihat datanya cenderung berada di antara 0 sampai 1 di area temp max. Sedangkan yang di precipitation-nya ini lumayan menyebar. Lalu yang ini untuk wine dan juga temp min. Lalu yang ini baris 1 kolom 0 ada temp min dan juga precipitation. Dan juga yang terakhir ini baris 1 kolom 1 itu ada wine dan juga temp max. Bisa dilihat ini persebarannya. Lalu kita lanjut ke yang soal nomor 3. Di sini clusterlah dataset SimpleWitter dengan nilai K-nya itu 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita akan import pandas, skiller. Skiller di sini ada min-max scalar dan juga matplotlib. Lalu yang pertama adalah dengan eh, kita akan baca dulu SimpleWitter-nya dan akan simpan di DF atau data frame. Lalu dengan ini kita akan normalisasi dengan min-max scalar. Di sini sama seperti tadi, kita akan ambil
dari kolom precipitation, temp max, temp min, dan juga line dengan fit transform di scalar, di min-max scalar. Dan selanjutnya adalah di sini akan melakukan iterasi di setiap nilai K-nya atau jumlah klaster di dalam list 2, 3, dan 4. Lalu kita akan membuat k-means dengan klasternya itu K dengan random state-nya itu 42. Lalu ada di sini df cluster plus string K yang mana nanti akan melakukan clustering dengan k-means di data yang telah dinormalisasi. Artinya akan disimpan ke kolom baru yaitu cluster K pada data frame. Lalu kita akan buat gambar plotnya yang akan divisualisasikan nanti dengan ukuran 18 kali 6. Kita akan buat subplot dengan ukuran itu 1 baris dan juga 3 kolom. Yang mana nanti subplot pertama itu di 1,3,1, lalu 1,3,2, dan 1,3,3. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan ini nanti yang akan ditampilkan detailnya itu ada k-means clustering with K4 yang ini ada yang ketiga, yang ini yang kedua. Jadi nanti akan ada 3 yang akan divisualisasikan, lalu akan di-show. Jadi ini outputnya ada yang di kolom pertama 2 dan 3. Pertama itu clustering dengan K yang 2. Bisa lihat persebarannya seperti ini. Sedangkan yang K-nya 3 seperti ini dan yang K-nya 4 seperti ini. Ini adalah uh, perbandingan dengan wine dan juga max temperatur. Terus soal yang selanjutnya, soal yang nomor 4 adalah tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Jadi yang pertama, kita akan import rendas dulu, NumPy, matplotlib, sklearn, dan juga minmax. Kita akan baca dulu data CSV-nya, filter-filternya, dan disimpan di DF. Kita akan menggunakan minmax scalar. Yang selanjutnya ada sama seperti tadi, kita akan mengambil precipitation, temp max, temp min, dan juga wine menggunakan min-max scalar dan disimpan ke data frame. Lalu kita akan buat list kosong yang akan disimpan, akan menyimpan nilai inersia nantinya. Lalu kita akan buat for k in range di range-nya antara 1 hingga 10. Lalu akan membuat objek k-means seperti tadi dengan nk jumlah k-nya itu jumlah clusternya itu k dan juga random state-nya 42. Lalu k-means fit di sini kita akan melakukan clustering pada k-means. Lalu kita akan menyimpan nilai inersia yang tadi dari clustering dalam list inersia. Lalu di sini kita akan buat gambar plotnya yang nantinya akan divisualisasi dengan ukuran itu 10 kali 6. Lalu kita akan membuat plot inersia untuk nilai K-nya itu 1 hingga 10. Nanti kita akan buat judulnya yaitu ini elbow method ini dengan X labelnya itu number of cluster, sedangkan Y labelnya yang ke atas itu inersia. Lalu sini kita akan menggunakan ini np.range 1,11,1 yang mana nanti akan menentukan jarak antara antara angka pada sumbu X. Lalu PLT grid dan juga kita akan show. Jadi ini adalah visualisasinya, bisa dilihat. Ini yang di sumbu Y-nya inersia, sumbu X-nya itu number of cluster. Oke, jadi soal yang nomor 5, kita disuruh menampilkan scatter plot setelah clustering. Jadi di sini kita akan
import matplotlib pyplot SPLT, lalu kita akan memvisualisasikan plotnya dengan fixed size ukurannya 8,8 kali 6. Lalu kita akan buat scatter plot dengan sumbu X-nya itu precipitation dan sumbu Y-nya itu temp max, yang mana akan menggunakan warna hijau dan juga akan menambahkan label cluster 1. Lalu yang di cluster 2 ini akan digunakan warna merah. Lalu kita akan menambahkan titik-titik nantinya di scatter plot untuk centroid atau titik pusat dari kedua cluster dengan warna ungu dan juga nanti ada tanda bintang. Lalu plt.xLabel precipitation kita akan menambahkan precipitation di sumbu X, lalu temp max-nya di sumbu Y. Dengan titelnya itu, nah di sini precipitation versus temp max. Lalu yang selanjutnya sama, kita akan memvisualisasikannya dengan ukuran 8 kali 6, yang mana ini terdiri dari temp min dan juga wine dengan warna hijau, dan ini cluster 1, lalu yang cluster 2-nya dengan warna merah. Dan di sini nanti di X-nya itu adalah temp min dan juga Y-nya wine dengan title seperti ini, sama yang sekitar 3 juga seperti ini dengan warna green cluster 1 dan cluster 2-nya red. Di X labelnya itu precipitation dan Y labelnya temp min. Lalu yang untuk scatter plot keempat, cluster 1-nya green, cluster 2-nya juga di sini merah. Lalu di X labelnya nanti temp max dan juga Y labelnya white. Jadi ini adalah outputnya. Ada 4 di sini yang akan divisualisasikan gambarnya. Untuk yang pertama tadi ada precipitation versus temp max. Ya, jadi ini yang untuk precipitation versus temp max. Bisa dilihat persebarannya seperti ini, yang sumbu X temp max dan sumbu Y temp max dan sumbu X-nya precipitation. Dengan di sini yang warna hijau adalah cluster 1, dengan yang cluster 2 berwarna merah, dengan yang di bintang ini centroid. Ini bintang, bintang. Yang kedua ada scatter plot, temp min, temp min versus wine. Dengan cluster 1 ditandai dengan warna hijau, cluster 2 warna merah, dan centroidnya ditandai dengan bintang. Lalu ada precipitation versus temp min. Di sini yang warna hijau adalah cluster 1, warna merah cluster 2 dengan bintang-bintang ini sebagai centroid. Lalu yang keempat ada temp max versus wine. Di sini sama, cluster satunya ditandai dengan warna hijau dan yang cluster 2 warna merah, serta bintang itu adalah centroid. Jadi soal yang selanjutnya, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan juga setelah clustering. Jadi melalui perbandingan sebelum dan juga sesudah clustering, terlihat terdapat perbedaan yang signifikan. Itu sebelum clustering, scatter plot menunjukkan titik-titik data tersebar secara acak tanpa kelompok yang jelas. Dan juga tidak adanya pola atau kelompok yang terlihat di scatter plot sebelum clustering. Ini menunjukkan kalau data masih belum dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda. Sedangkan setelah di clustering, nanti scatter plot menunjukkan titik data yang terbagi menjadi kedua kelompok. Kelompok yang berbeda yang ditandai dengan warna hijau dan juga merah. Dan juga titik-titik yang pada setiap data itu cenderung berdekatan, yang menunjukkan kalau clustering telah berhasil memisahkan data menjadi kelompok-kelompok yang terpisah. Dan juga terdapat centroid, yaitu titik pusat yang tadi, yang ditandai dengan bintang berwarna ungu, yang mana mewakili pusat dari masing-masing kelompok. Lalu terdapat juga pola distribusi,
Jadi setelah clustering terlihat bahwa pola distribusi data berubah dari yang awalnya tersebar dengan acak, lalu bisa menjadi terkelompok dengan jelas. Dan setelah clustering, scatter plot menunjukkan pola yang lebih terstruktur, yang mana di setiap kelompok cenderung memiliki karakteristik yang beragam. Lalu soal yang nomor 7, tentukanlah manakah yang terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jadi secara visual, K yang terbaik adalah K yang K sama dengan 4. Karena dengan perhitungan menggunakan elbow method dan juga ditunjukkan penurunan inersia yang drastis, hanya sampai K sama dengan 4. Kemudian jika lihat dari scatter plot pada K sama dengan 4, struktur plotnya terlihat mudah dibaca dan juga memiliki karakteristik di setiap klasternya. Selanjutnya adalah hasil dan analisis data. Pada soal nomor 1 ini tentang normalisasi data. Jadi data set Titelwiter tadi dinormalisasikan dengan menggunakan metode min-max scaling, yang mana untuk memastikan semua fitur memiliki rentang nilai yang seragam. Lalu soal yang nomor 2, di soal nomor 2 scatter plot sebelum clustering. Jadi dilakukan visualisasi scatter plot untuk masing-masing kombinasi atribut, yaitu ada precipitation versus temp max, temp min versus wide, precipitation versus temp min, dan temp max versus wide. Soal yang nomor 3 adalah clustering dengan K-nya 2, 3, dan 4. Jadi clustering menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster yang berbeda, yaitu 2, 3, dan 4. Dan hasil clustering akan ditampilkan dalam scatter plot untuk masing-masing kombinasi atribut. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4. Di soal ini kita akan melakukan analisis elbow method untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Soal nomor 5 adalah tentang scatter plot setelah clustering dengan K-nya sama dengan 4. Jadi ditampilkan scatter plot untuk masing-masing kombinasi atribut dengan warna yang membedakan antara cluster yang berbeda. Terus soal 6 adalah tentang analisis perbandingan sebelum dan juga sesudah clustering. Jadi dilakukan analisis perbandingan antara scatter plot sebelum dan juga sesudah clustering. Jika sebelum clustering, data tersebar secara acak dan juga tanpa pola yang jelas. Sedangkan setelah clustering, data itu terbagi menjadi kelompok yang terpisah dengan pola-pola yang terstruktur. Lalu soal nomor 7, di soal nomor 7 ini kita akan menentukan kata terbaik. Yang mana kata terbaik ditentukan berdasarkan analisis visual menggunakan elbow method dan juga scatter plot hanya sama dengan 4. Yang mana dipilih sebagai jumlah cluster yang terbaik karena penurunan inersia yang signifikan dan juga struktur plot yang mudah dibaca. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah setelah proses clustering, data Settlewenter berhasil dipilah menjadi sejumlah kelompok yang menunjukkan perbedaan karakteristik. Melalui metode clustering, pola-pola yang mungkin tersembunyi dalam data asli dapat diungkap dengan lebih jelas. Dan penerapan teknik analisis visual, seperti contohnya elbow method dan juga scatter plot, dapat membantu dalam menentukan jumlah cluster yang optimal, serta memperoleh pemahaman yang baik tentang pola data. Secara keseluruhan, penggunaan clustering bermanfaat dalam pengelompokan data cuaca settle berdasarkan atribut yang relevan, yang mana membuka peluang untuk analisis yang lebih mendalam dan juga pengambilan keputusan yang lebih baik di dalam berbagai bidang, seperti contohnya pemodelan prediktif dan analisis data lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.